pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bu Winarsih selaku Kepala SDN Manis Rejo, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang saya laksanakan di SDN Manis Rejo. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Untuk yang pertama, saya mohon untuk Bu Win memberikan kata pembukaan dalam acara diseminasi budaya positif pada kali ini. Wadah Bu Win, dipersilahkan. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya dari Pak Tudi. Nah, pembukaan ikut Pak Tudi. Saya langsung saja. Terima kasih teman-teman, khususnya saya pada Pak Tudi yang telah mengadakan kegiatan eksisata tentang diseminasi budaya positif. Mari kita ikuti kegiatan pada siang hari ini dengan seksama. Semoga apa yang menjadi harapan atau materi yang disampaikan Pak Tudi bisa kita serap dan kita laksanakan dan bermanfaat buat diri kita pribadi, juga bermanfaat untuk anak-anak, terutama sekali lagi untuk Pak Tudi sebagai pelengkap kegiatan CGP pada kegiatan ini. Rasanya tidak perlu panjang lebar. Pada kesempatan ini akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Manis Rejo. Perkenalkan, ini yang pertama fasilitator CGP Angkatan Kabupaten di kelas 46B. Yang pertama fasilitator Pak Gunawan, dan untuk pengajar praktek Bu Titin Malikah. Nanti materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman konsekuensi dan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian keempat dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Kemudian yang keenam segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Coba Anda adalah misalkan. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda dan membayangkan sesuatu yang dalam hidup Anda ada dalam genggaman itu. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan A agar bersedia membuka tangan Anda. Apakah bersedia membuka tangannya? Jawabnya tersebut pasti bervariasi. Ada yang bersedia, ada yang tetap bertahan
kepalan tangannya. Sesungguhnya yang kontrol atas kepalan tangan itu adalah bergantung pada diri masing-masing sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Makna disiplin, mana ada kemerdekaan di situ hanya harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang bertanggung jawab atas diri kita, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak memiliki kemampuan untuk mendisiplinkan diri, maka orang lain yang mendisiplinkan kita. Dan kondisi seperti itu harus ada dalam keadaan merdeka. Seperti yang disampaikan ini Ki Hajar Dewantoro. Kemudian makna disiplin positif, bahwa disiplin dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sebenarnya berbeda. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri tanpa harus memberikan hukuman atau penghargaan. Kemudian perbedaan antara disiplin positif dengan disiplin biasa, bahwa disiplin biasa dikendalikan oleh motivasi eksternal. Kalau disiplin positif itu dikendalikan oleh motivasi internal. Kemudian yang kedua adanya hukuman atau reward. Ini disiplin biasa. Kalau disiplin positif adanya konsekuensi logis atas tindakan. Kemudian yang ketiga fokus pada perilaku biasa. Kalau disiplin positif fokus pada keyakinan karakter. Kemudian yang keempat peraturan dibuat oleh orang yang berkuasa. Kalau disiplin positif peraturan dibuat bersama. Kemudian yang kelima ketaatan jangka pendek. Kemudian yang keenam, kalau disiplin positif itu ketaatnya jangka panjang. Kemudian yang keenam, disiplin sebagai ancaman. Kalau disiplin positif itu sebagai mengajarkan karakter. Yang ketujuh, guru sebagai pemukul. Kalau disiplin positif, guru sebagai solusi memperbaiki akar masalah bersama. Nilai-nilai kebajikan. Tujuan dari disiplin positif adalah agar murid yang berkarakter mengacu pada profil pelajar Pancasila dan pembelajaran ayat sesuai dengan standar tulisan yang diharapkan. Untuk materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan resolusi. Motivasi perilaku manusia itu berdasarkan Dian Gonsen. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Atau dikatakan motivasi internal. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan hukuman bersifat arah dari pihak guru yang memberikan atau murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Konsekuensi itu bersifat rencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Mungkin yang selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan memberikan murid berpikir tentang orang lain yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan.
Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan atau prinsip yang disepakati secara universal oleh sekelompok orang. Seorang akan bergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini bentuk keyakinan kelas di sekolah kami di SDN Manisrejo. Kemudian materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada lima. Yang pertama untuk bertahan hidup, kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang, kemudian yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima kekuasaan atau penguasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah kebutuhan sifat fisiologis, misalkan kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian untuk kasih sayang rasa diterima itu termasuk yang kedua itu seperti hubungan dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, kelompok di mana mereka tergabung. Ini kebutuhan kasih sayang. Kemudian kebebasan itu keinginan yang dipilih untuk perlu banyak suka mencoba, tidak terlalu pengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Kemudian kebutuhan yang keempat kesenangan itu adalah untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi bisa tertawa saat mereka bermain, mereka mempelajari hidup yang penting. Kemudian penguasaan kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian potensi diakui, dihormati. Kemudian yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol berdasarkan Dian itu bahwa guru kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas mereka selama ini. Ada 5 posisi kontrol itu kita sebagai guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian pemantau, manajer. Dari kelima posisi ini yang terbaik adalah kalau bagi guru adalah manajer. Di mana dari posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, mereka merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku sikapnya. Yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan nyaman. Jadi 5 posisi kontrol yang terbaik adalah apa? Manajer. Kemudian materi yang keenam yaitu segitiga restitusi. Di mana sendiri adalah proses kondisi siswa sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok yang karakter yang lebih kuat atau lebih baik lagi. Atau dikatakan segitiga itu merupakan proses dialog yang dilakukan guru bahkan dapat dilakukan oleh orang tua agar dapat menghasilkan anak yang bertahan diri, bertanggung jawab,
konsekuen dan berkomitmen untuk menjadi diri yang melaksanakan disiplin positif. Penerapannya itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Di mana validasi tindakan yang salah itu, misalkan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan, menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini bentuk menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan di kelas apa yang telah kau sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini bentuk penerapan segitiga restitusi yang ada tiga. Yang pertama validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini contoh penerapan disiplin yang ada di sekolah kami di Indonesia. Ini bentuk disiplin positif. Disiplin yang kita laksanakan di SDM. Ya, itu contoh dari penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kami di SDN Manisjo. Kemudian selanjutnya sebelum saya akhiri, kita refleksi dulu kira-kira hal baru apa yang paradigma saya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Kemudian yang ketiga saya akan jadi among seperti apa. Coba nanti ditulis di kolom chat. Saya tunggu untuk balasannya dari refleksi pada siang hari ini. Ini sudah ada yang masuk. Ini hal baru yang merubah paradigma saya adalah menjadi teman murid adalah fosil yang terbaik menurut saya berdasarkan Bu dia. Ternyata setelah saya mengikuti Pak Tudi, yang paling baik adalah menjadi manajer. Mungkin yang lain ada. Adakah yang lain? Itu ya. Jadi posisi yang terbaik di dalam 5 posisi kontrol itu adalah manajer.
manajer karena bisa merubah anak menjadi lebih baik. Kalau kita menjadi penghukum, anak menjadi lebih takut nanti itu. Kalau ada coba kita simpulkan. Jadi kesimpulannya dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, bagaimana guru merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut manusia atau murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi itu kesimpulan pada diseminasi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna bagi anak kita di sekolah, khususnya di SDN Manisrejo, di Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.